Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali pemirsa di Dokter Kita TVRI Bengkulu, tentunya bersama kita sehat dan kita masih membahas dengan TB paru ya, bersama dengan Dokter Bella dan juga Dokter Putri Santri. Nah, kita kembali ke penjelasan efek samping ya dokter, terakhir tentang efek samping dari minum obat nih kan. Ternyata untuk efek samping dari minum obat itu ada beberapa macam tadi dijelaskan ya, termasuk salah satunya air kencingnya kita itu berwarna kemerahan karena efek dari minum obat ya. Boleh silakan lanjut dokter. Oke, itu tadi efeknya ya yang udah kita jelaskan banyak sekali. Nah, terus kita udah bahas tentang kemajuan dari pengobatan pada dewasa. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pemantauan kemajuan pengobatan pada anak. Dilihatnya dari mana? Kita yang pertama akan lihat dari perubahan kondisi anak itu sendiri ya. Yang tadinya berat badannya turun, salah satu gejalanya juga ini maka nanti anaknya berat badannya akan bertambah. Nah, itu juga salah satu faktor pengobatan dari kemajuannya. Selanjutnya anaknya jadi riang, tidak lagi sakit-sakitan, dan nafsu makannya bertambah. Selanjutnya, nah ini kapan penderita itu dinyatakan sembuh dari TBC? Nah, ya. ini penting nih ya kan. Yang pertama, sembuh jika pengobatannya itu sudah 6 bulan, setelah pengobatan berjalan selama 5 bulan dan teratur ya. Pada pengobatan akhir bulan ke-6 akan dilakukan tadi cek dahak tadi ya. Di akhir bulan ke-5 cek dahak, dan pas waktu 6 bulannya terakhir sekali itu dicek dahak. Kalau hasilnya negatif, oke, udah tuntas, sembuh berarti gitu. Dan selanjutnya apabila hasil pemeriksaan keduanya BTA, maka penderitanya juga akan tetap dinyatakan sembuh. Jadi kalau misalnya nggak ada TCM tapi BTA-nya juga udah negatif 2 kali ya, itu juga sudah dinyatakan sembuh. Jadi memang perlu kontrol dan pemeriksaan dahak ulang untuk memastikan. Nah, pentingnya menelan obat TB secara teratur. Kenapa? Kalau pasiennya berhenti menelan obat sebelum selesai dari pengobatannya, yang pertama penyakitnya itu tidak sembuh dan tetap bisa menularkan ke orang lain ya. Atau misalnya obatnya baru setengah, udah selesai, nggak mau lagi minum obat, itu malah berdampak ke orang di sekitarnya, dan juga itu penyakitnya belum sembuh total gitu. Yang kedua, penyakitnya itu akan bertambah parah dan malah bisa menyebabkan ke arah kematian ya. Dan ketiga, kumannya akan menjadi tadi kebal atau resisten ya terhadap pengobatan dan tidak akan mempan lagi terhadap obat lini pertama. Makanya tadi pasiennya akan masuk ke TB yang resisten obat. Dan obat yang diminum itu juga bukan lagi yang pertama, tapi berubah lagi obatnya. Dan itu juga akan tidak dapat membunuh kuman yang memang dia udah kebal tadi gitu. Makanya pengobatannya akan lebih lama dan lebih mahal juga ya. Dan waktunya ya yang paling penting. Nah, yang paling penting adalah bagaimana cara pencegahannya nih ya kan, mata rantainya ini kita putus nih supaya dia nggak menular. Yang pertama, kita harus obati pasiennya itu sampai sembuh ya, itu yang paling penting. Terus yang kedua, kalau batuk itu harus pakai etika batuk ya kan. Ada penjelasan tentang etika batuk. Terus juga kalau misalnya masih dalam batuk juga harus ditutup batuknya. Terus pada anak-anak, kalau misalnya memang kita ada penderita TB ya, tolong jangan terlalu dekat sama anak-anak, karena anak-anak juga kekebalan tubuhnya kan dia masih sedikit, masih rentan gitu ya. Dan menjaga ventilasi udara, jadi penting sekali ya, di rumah itu harus banyak ventilasi, karena tadi ternyata bakterinya itu dia bisa mati dengan sinar matahari langsung ya, dan itu juga nggak hari 2 hari aja, tapi harus dalam waktu yang lama. Makanya pada saat pagi hari buka gede-gede ventilasinya, karena itu bisa membunuh si TB-nya. Atau buka atapnya gitu ya dok. Boleh ya, boleh dicoba kalau mau ya. Nah, ini yang paling penting ya untuk kita. Etika batuk yang pertama, kalau lagi batuk tolonglah menggunakan masker atau gunakan masker. Yang kedua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam kita sendiri ya. Iya, jadi tutup banget gitu. Yang ketiga, bersihkan mulut dan hidung dengan tisu dan tisunya langsung dibuang ke tempat sampah.
Dan yang kelima, cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Ya, ini penting banget etika batuk supaya nggak menularkan orang di sekitar dan kita juga cepat sembuh jadinya, nggak berulang-ulang juga ya. Nah, pemerintah sendiri ya di Indonesia itu sudah ada yang namanya TOSTI TBC ya. TOS TBC itu adalah program kampanye pada penemuan kasus TBC yang aktif dan melibatkan seluruh pihak termasuklah pemerintah maupun masyarakat. Jadi untuk TOS TBC itu sendiri jadi kita temukan mana nih orang-orang di sekitar kita yang punya TBC, lalu O-nya kita obati, S-nya itu sampai sembuh. Nah, jadi kalau misalnya kita yang pertama penemuan dini orang yang terduga TBC itu harus kita cari tahu, apalagi misalnya tadi ya kalau di puskesmas itu juga ada satu rumah dicek semuanya dan 10 rumah kanan kirinya itu juga harus dicek itu untuk menemukan si TBC juga. Selanjutnya kita lihat dari pengobatan pasiennya harus sesuai standar tadi, obatnya harus rutin, harus ada PMO-nya juga, dan pemeriksaan lanjutannya nanti kita bisa rujuk ke spesialis paru, misalnya kalau misalnya emang ada efek samping. Terus juga ada melalui promosi kesehatan melalui penyuluhan kepada keluarga dan masyarakat, terutama etika batuk tadi, dan melalui tokoh masyarakat atau agama dan anggota masyarakat di sekitarnya. Dan jangan lupa monitoring dan evaluasi secara intensif gitu, supaya memang benar-benar kita bisa memutus mata rantai dari TBC ini sendiri. Dan ini bukan cuma satu orang aja yang bekerja, tapi ternyata TOS TBC ini pemerintah maupun masyarakat sekitar itu juga harus berperan aktif dan peduli begitu. Oke, itu buat materi TBC. Oke, baik. Nah, dokter, sebelum kita ke kesimpulan tentunya untuk penjelasan tentang TBC ini sendiri, kita mau nanya dulu tentang TBC ini sendiri ya. Karena kalau tadi ini ada yang menarik tentang PMO ya, orang yang Pengawas minum obat. Nah, kalau dari pasiennya sendiri nggak ada ya PMO itu sendiri. Nah, apa yang harus dilakukan, dokter? Iya, biasanya kalau misalnya PMO kan sebenarnya adalah pengawas minum obat itu orang yang terdekat gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak ada pengawas minum obat sendiri, dari diri sendiri muncul ya? Kan? Ya, dari diri sendiri ya berarti harus lebih aktif lagi. Misalnya kayak pasang alarm dirinya sendiri ya. Terus juga harus lebih sadar dan juga ada biasanya dari petugas kesehatan ya. Karena kan kita punya ada kader-kader TBC juga di sekitar masyarakat. Jadi itulah yang bisa dijadikan sebagai pengawas minum obat. Gitu. Jadi ada kader di di dekat sekitar puskesmas, itulah yang mengingatkan kepada pasiennya. Oh, ada juga kader-kadernya ya? Betul. Jadi nanti di sekitar kita itu ada puskesmasnya, posbindunya untuk mengingatkan pasien-pasien itu yang TBC. Gitu. Dan terus jangan lupa untuk terus datang ke Paskes ya. Betul. Oh, sekali. Nah, terus ke yang etika batuk ini sendiri mungkin kita lebih jelaskan lagi tentang ke masyarakat, karena kalau di rumah sakit itu kan udah banyak tuh kan player-player tentang yang namanya etika batuk dan juga volunteer tentang etika batuk itu sendiri. Wah, boleh mungkin kalau kayak gini dok, gitu batuk itu kenapa nggak diperbolehkan gitu? Gak boleh. Padahal itu nutup juga gitu loh. Iya, tapi kan ini lebih mudah untuk kita menyentuh benda lain gitu. Jadi akan lebih sama aja terinfeksi juga ke benda-benda lain. Tapi kalau misalnya kita tutup dengan lengan, ini kan dia nggak menyentuh ya kan ke benda lain gitu. Dan lengan dalam kita itu sih salah satu faktornya. Dan yang kalau sudah batuk yang paling penting adalah jangan lupa pakai masker, itu untuk kesehatan diri kita sendiri dan juga orang lain. Oke, kalau gitu boleh kita ke kesimpulan untuk Dokter Putri Santri, silakan. Ya, sebenarnya kesimpulannya di TOS TB tadi ya, temukan, obati sampai sembuh. Jadi untuk pasien-pasien TBC jangan khawatir karena ini ada obatnya juga ditanggung pemerintah. Pasiennya cuma tinggal datang, terus ambil obatnya, patuhi obatnya. Untuk di sekitar kita juga jangan jauhkan, tapi kita juga harus aware kepada diri kita sendiri, lingkungan di sekitar kita, dan jangan lupa support juga kalau misal memang ada keluarga atau teman yang sedang terkena TBC. Supportnya ya dengan cara kita lindungi diri kita, mengingatkan dia untuk minum obat. Jadi kita sama-sama ikut andil dalam menghapuskan kasus TBC di Bengkulu ataupun di Indonesia. Oke, baik. Dokter Bella cukup ya? Iya, cukup. Oke, karena udah diambil semua sama Dokter Putri ya kan? Baik, nanti dia tentunya untuk penjelasan mengenai TBC. Semoga bermanfaat tentunya dan jaga terus kesehatan. Nah, kalau ada yang terkena TBC harus tetap langsung datang ke Vaskes kesehatan. Karena itu penting dan pengobatannya untuk TBC itu jangan terputus karena ini akan kita mengulang lagi dari awal kalau sampai terputus ya. Saya Karim pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.